Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1 dalam kasus pencampuran fluida. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sheila Oktaviani dengan NIM 18029090 dari jurusan Matematika Universitas Negeri Padang. Langsung saja kita masuk ke contoh kasusnya, yaitu suatu tangki mula-mula berisi 200 liter larutan yang mengandung 100 gram garam. Larutan lain mengandung garam dengan konsentrasi 1 gram per liter masuk ke dalam tangki dengan laju 4 liter per menit dan bercampur dengan sempurna. Kemudian campuran itu keluar dengan laju 4 liter per menit. Formulasikan masalah tersebut untuk mencari banyaknya garam yang terdapat dalam tangki setiap saat. Kasus ini dapat kita ilustrasikan menjadi gambar berikut. Nah, untuk mencari banyaknya garam yang terdapat dalam tangki setiap saatnya dapat kita notasikan menjadi XT. Kita ketahui bahwa kondisi awal terdapat 200 liter larutan yang mengandung 100 gram garam. Kondisi awal ini dapat kita notasikan menjadi V0 sama dengan 200 liter dan X0 sama dengan 100 gram, di mana V di sini adalah volume dari banyaknya volume larutan yang terdapat dalam tangki tersebut. Kemudian kita ketahui juga bahwa ada larutan yang masuk dengan konsentrasi 1 gram per liter dengan laju 4 liter per menit. Lalu terdapat larutan yang keluar dengan laju 4 liter per menit. Untuk banyaknya garam yang masuk dapat kita notasikan dengan X1 dan banyaknya garam yang keluar kita notasikan dengan X2. Untuk mengetahui banyaknya garam yang terdapat di dalam tangki setiap saatnya dapat kita peroleh dengan cara menghitung banyaknya garam yang masuk dikurang dengan banyaknya garam yang keluar, sehingga dapat kita notasikan dengan dx per dt sama dengan x1 dikurang x2. Nah, x1 di sini dapat kita notasikan menjadi rho 1 dikali V1, di mana V di sini adalah laju dari larutan yang masuk. Dan x2 sama dengan rho 2 dikali V2. Kemudian x1 dan x2 ini dapat kita substitusikan ke dalam persamaan dx per dt sama dengan x1 dikurang x2. Sehingga dx per dt sama dengan rho 1 dikali V1 dikurang rho 2 dikali V2, di mana rho 1 adalah 1 dan V1 adalah laju larutan yang masuk yaitu 4, dikurang rho 2 yaitu, kita ingat lagi bahwa rho adalah banyaknya garam per volume. Di sini kita ketahui banyaknya garam kita notasikan dengan X, dan volume di sini dapat kita ketahui bahwa laju larutan yang masuk sama dengan laju larutan yang keluar, sehingga volume larutan di dalam tangki tersebut akan bernilai konstan, yaitu 200 dikali dengan laju larutan yang keluar yaitu 4. Sehingga dx per dt sama dengan 4 dikurang 1/50 X. Lalu, yang mengandung notasi X kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi dx per dt ditambah 1/50 X sama dengan 4. Dari persamaan ini kita bisa mencari faktor integrasinya, yaitu mu t sama dengan E pangkat integral 1/50 dt sama dengan E pangkat 1/50 t.
Kemudian faktor integrasi ini kita kalikan ke persamaan awal, sehingga menjadi E pangkat 1/50T dx per dt ditambah 1/50 dikali E pangkat 1/50T dikali X sama dengan 4 dikali E pangkat 1/50T. Menjadi D per dt dari E pangkat 1/50T dikali X sama dengan 4 dikali E pangkat 1/50T. Lalu kita integralkan kedua ruasnya sehingga menjadi E pangkat 1/50T dikali X sama dengan 200 dikali E pangkat 1/50T dikali C. Untuk menghilangkan E pangkat 1/50T pada ruas kiri, maka kita harus membaginya dengan E pangkat 1/50T di kedua ruas, sehingga menjadi X sama dengan 200 ditambah C dikali E pangkat negatif 1/50T. Untuk mencari nilai C yang bersesuaian, dapat kita ambil dari banyaknya garam pada saat kondisi awal di dalam tangki tersebut. Yaitu di mana X0 sama dengan 100, sehingga dapat diketahui bahwa C yang memenuhi adalah negatif 100. Setelah mendapatkan nilai C, maka nilai C ini kita substitusi ke persamaan X sama dengan 200 ditambah C dikali E pangkat negatif 1/50T, sehingga menjadi XT sama dengan 200 ditambah C pangkat negatif 1/50T sama dengan 200 dikurang 100 dikali E pangkat negatif 1/50T. Sehingga kita dapat memformulasikan banyaknya garam yang terdapat dalam tangki setiap saatnya, yaitu dengan XT sama dengan 200 dikurang 100 dikali E pangkat negatif 1/50T. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.